Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Pak Agus di pembelajaran PT Aki di kelas 2 ini. Anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kesabaran dalam menjalani tugas sehari-hari yang tentu saja mungkin kalian merasa bosan atau bagaimana. Tapi anak yang baik, anak yang soleh tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang seperti ini, karena ini tidak diinginkan oleh semuanya. Yang jelas kita harus bersabar. Dengan kesabaran insya Allah kita akan menjadi anak yang baik. Anak-anakku sekalian, mari kita buka pembelajaran ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku sekalian yang baik dan soleh dan solehah, sebelum memulai pembelajaran BTA ini, yuk mari kita murojaah terlebih dahulu ya. Murojaah ini merupakan kewajiban bagi kalian di kelas 2 yang memiliki target hafalan yang harus kalian dihafalkan. Murojaahnya yaitu surat Al-Infitor ya. Untuk semester genap ini surat Al-Infitor kalian harus hafal semuanya ya. Baik, mari kita murojaah bersama-sama. Diingat-ingat, kalian mungkin sudah pada hafal atau ada yang belum hafal, dan Bapak akan membacakan surat Al-Infitor ini dari ayat 1 sampai ayat 5 saja ya. Ayat 1 sampai ayat 5 mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'u fatarat wa idal kawakibu tasharat wa idal biharu fujirat wa idal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Shadaqallahul adzim. Anakku sekalian, baiklah kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu pada kesempatan ini yaitu masih berkisar di bacaan panjang atau mad yang ada tanda alis di atas ya, yang ada tanda alis di atas, yaitu yang seperti ini ya, itu yang seperti itu, dan itu tanda panjang yang lebih dari bacaan biasa. Kenapa Bapak bilang lebih panjang dari bacaan biasa? Karena bacaan panjang atau mad itu ada 3 yang pokoknya,
ya, yaitu apa saja? Di antaranya ketika kalian membaca Al-Quran kalau yang sudah baca Quran, atau yang masih Iqra ketika baca Iqra, kemudian dalam bacaan tersebut menemukan huruf yang mati. Di antaranya ada alif, ya, yang mati, atau alif berdiri, dan sebelumnya terdapat harokat atau baris patah, ya, maka itu dibaca panjang, namanya mad tobi'i atau mad asli. Itu ya, nanti kalian akan tahu lebih banyak lagi tentang mad. Kemudian syarat yang kedua ada waw mati atau waw sukun, ya, dan sebelumnya terdapat harokat dhammah, ya, yang sebelumnya terdapat harokat dhammah. Ya, itu dibaca panjang, namanya mad. Kemudian yang ketiga ada ya mati atau ya sukun, yang sebelumnya terdapat harokat kasroh. Paham ya? Jadi pokok itu bacaan panjang. Bacaan panjang. Sekali lagi, bacaan panjang ada 3. 1, ada alif mati atau alif yang berdiri, sebelumnya terdapat harokat atau baris fathah. Bunyinya, suaranya yaitu a. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua ada waw mati atau waw sukun, yang sebelumnya terdapat harokat atau baris dhammah, ya, bunyinya seperti u. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ada ya mati, ya, sekali lagi yang ketiga ya mati, yang sebelumnya terdapat harokat kasroh, ya, sebelumnya ada harokat kasroh atau tanda kasroh yang bunyinya seperti i. Gitu. Jadi 3 ya. Anak sekalian, dari tiga itu maka ada lebihnya. Di atasnya ada tanda alis. Maka dibacanya lebih panjang lagi. Ya, lebih panjang lagi. Sampai ada yang 4 harokat atau 4 ketukan, ada sampai 5 ketukan atau 5 harokat, bahkan sampai ke 6 harokat atau 6 ketukan. Itu panjangnya itu. Dan nanti kalau kita bahas tentang panjang yang ada di atasnya ada tanda alis, tentu saja ini akan lebih banyak lagi penjelasan ini. Yang jelas kalian sekarang Bapak akan kasih tahu atau ajarkan atau ingatkan kembali kepada kalian kalau yang tadi di atasnya terdapat tanda alis, maka dibacanya harus lebih panjang, ya, dari bacaan di ayun, ya. Itu kita contoh di sini seperti ada
Inna anzalnahu. Nah, itu ya. Itu yang pertama yang ini. Yang ini inna anzalnahu. Tuh. Kemudian yang kedua wajah, ya. Ini wajah di situ ya. Waja'ahu qaumuhu. Apa ulangi? Waja'ahu qaumuhu. Kemudian yang ketiga wassama'i. Nah, ini ada tanda ini yang harus dibaca panjang karena ada tanda alisnya. Anakku sekalian, ini hanya mengulas saja sebab sebelumnya ini sudah dijelaskan oleh ibu guru pada minggu yang kemarin. Namun Bapak hanya mengingatkan saja ya supaya kalian tidak tidak lupa. Kita ada contoh di sini ya. Contoh bacaan panjang yang lebih panjangnya dari bacaan mat. Contoh seperti yang pertama ini. Seperti yang pertama ini bacaannya inna a'tainakal kautsar. Itu yang pertama. Yang kedua di sini wala amani. Kemudian yang ketiga ja'atit tammah. Ya, itu. Kemudian selanjutnya yang ini ya, yang kedua, baris yang kedua. La uqsimu bihadzal balad. Nah, kemudian yang ketiga su'an. Kemudian selanjutnya yang ini ja'atis sokhah. Nah, kemudian selanjutnya yang ini ya. Selanjutnya yang ini wa ma umiru illa liya'budullah. Nah, kemudian selanjutnya innaman nasi'u. Kemudian yang ini al-haqqah. Nah, itu. Kemudian yang bawah ini la a'budu ma ta'budun. Ya, kemudian yang selanjutnya hum yura'un. Kemudian yang terakhir walau dhalin. Nah, ini dari baris ini dan ini Bapak baca disukunkan, artinya tidak dibaca harokat terakhirnya.
Baiklah anak-anakku sekalian, itu sebagai mengingatkan saja kalian sebab minggu yang lalu kalian sudah diberikan penjelasan oleh ibu guru. Kemudian selanjutnya sekarang Bapak ingin memberikan pelajaran kalian yaitu imla. Artinya imla kalian diberikan soal melalui lafalan dari Bapak, kemudian kalian ditulis di buku tulis. Ya, Bapak akan bacakan, ya, akan sebutkan kalimatnya, kemudian kalian tulis di buku tulis. Boleh kalian dilatinkan dulu juga boleh supaya nanti diingat-ingat hurufnya. Kemudian nanti huruf Arabnya. Kemudian setelah selesai tugasnya, ya imlanya ini dibacakan oleh Bapak, kalian nanti difotokan dan dikirim ke guru pembimbingnya masing-masing. Baiklah anakku sekalian, ya. Soal yang pertama. Yang pertama, simak baik-baik. 1. Ulaika. Ya, sekali lagi nomor 1. Ulaika. Di situ ada huruf alif, ada wawu mati, kemudian ada lam. Nah, ingat di atas lam tadi Bapak bacakannya panjang, lebih panjang dari biasanya. Bapak ulangi nomor 1. Ulaika. Kemudian yang kedua. Perhatikan dengan baik. Wassamai. Ya. Sekali lagi. Wassamai. Ya, di situ ada yang harus disambung-sambungkan hurufnya. Dan terakhir Bapak kasih tahu itu i-nya oleh hamzah. Kemudian nomor 3. Agak pendek ini nomor 3. Perhatikan nomor 3. Su'an. Bapak ulangi, bacaan panjangnya lebih dari bacaan mad. Su'an. Ya. Terakhirnya ada hamzah an. Nah, di situ. Kemudian yang keempat, pendek lagi. Perhatikan nomor 4. Kalimatnya yaitu ja'an. Bapak ulangi. Ja'an. Ya, dan yang terakhir, perhatikan kalimatnya yuraun. Sekali lagi yang terakhir nomor 5, kalimatnya yuraun. Ya, dengan hamzah juga terakhirnya. Itulah anak-anakku sekalian, tugasnya 1 sampai 5 ya. Kalian silahkan ditulis di buku tulis. Dan kemudian setelah ditulis, difotokan dan dikirim ke pembimbingnya masing-masing. Baiklah anakku sekalian, dicukupkan dulu sampai di sini sambil Bapak menunggu hasil pekerjaan kalian. Bapak ingatkan, pekerjaannya jangan terburu-buru, jangan asal-asal, jangan sampai kalian yang penting mengerjakan tugas, jangan seperti itu. Bapak inginkan yang penting kalian bisa ya dengan belajar sendiri, hasilnya pun nanti akan kelihatan. Baiklah anakku sekalian, sekali lagi selamat
kalian menjalankan tugas pada hari ini untuk BTAKI. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan tugas ini dengan baik sehingga kalian akan menjadi anak yang pandai, anak yang pintar, anak yang bisa dengan cara belajar yang tekun dan terutama tidak tergesa-gesa. Anakku sekalian, dicukupkan dulu sekian ya. Sambil menunggu pekerjaan kalian, Bapak tutup dulu sebentar dengan diakhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.